Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Yusfani di sini. Hari ini di kelas IPA kelas 6 kita akan mempelajari tentang darah. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang fungsi darah. Fungsi darah yang pertama adalah sebagai pengatur zat yang ada di dalam pengangkut zat bahan dan makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme, dan hormon. Selain itu, darah juga berfungsi untuk menjaga kadar asam basa cairan tubuh. Dan yang berikutnya, fungsi berikutnya adalah darah berfungsi sebagai pengontrol suhu badan. Nah, itu adalah fungsi darah. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang sel darah itu sendiri. Nah, darah ini apabila kita ambil dan kita masukkan ke mesin pemisah, itu akan terpisah menjadi beberapa lapisan. Komponen utamanya adalah plasma darah dan yang kedua adalah sel-sel darah. Seperti yang kalian lihat di sini ada plasma darah, dia berwarna kuning, sementara di bawah ini adalah sel darah. Nah, kita akan bahas tentang plasma darah. Plasma darah ini merupakan komponen penyusun yang paling banyak. Dia berjumlah sekitar 55% dari total darah yang ada di tubuh kita. Plasma darah ini terdiri dari protein darah, hemoglobin, imunoglobulin, albumin, protein, nutrisi, hormon, dan juga gas yang terlarut, dan zat hasil ekskresi. Nah, 90% dari plasma darah ini adalah air. Selanjutnya, tentang sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri atas ada sel darah merah, ada juga sel darah putih, dan yang berikutnya adalah keping darah. Kita akan bahas ini di slide berikutnya. Oke, ini adalah gambar dari sel darah merah. Nama lainnya adalah eritrosit. Seperti yang kalian lihat, bentuknya seperti donat, tapi bagian tengahnya cekung dan dia berwarna merah. Nah, sel darah merah ini dia bertugas untuk membawa hemoglobin yang telah mengikat oksigen apabila dia berasal dari paru-paru, dan juga membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Selanjutnya, nah, pada sel darah merah ini, apabila seseorang menderita kekurangan sel darah merah, dia akan menderita penyakit anemia yang mengakibatkan penderitanya cepat lelah. Selanjutnya adalah keping darah. Nah, keping darah ini dia bentuknya tidak teratur, tidak berwarna, tidak berinti, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, dan mudah pecah. Dia bertugas untuk menggumpalkan darah pada saat terjadinya luka. Selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Leukosit ini berfungsi untuk menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh atau imunitas. Lalu dia juga untuk menetralkan bakteri yang kuman yang masuk melalui aliran darah atau dari luka yang terbuka. Selain itu, sel darah putih memiliki sifat ameboid. Dia bisa bergerak bebas, dan fagositosis artinya memangsa bakteri dan sel yang telah mati. Nah, apabila kamu menderita kelebihan sel darah putih, penyakitnya disebut leukositosis, dan apabila kamu kena tipes dan kekurangan sel darah putih, nama penyakitnya leukopenia. Baik, terima kasih sudah menyimak penjelasan hari ini. Semoga berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya.